Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik sahabat syiar dimanapun Anda berada, karena memang banyaknya pertanyaan kepada saya tentang sesosok Hasyim Bahadur, insya Allah tayangan ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat sekalian tentang sosok Hasyim Bahadur. Memang apa yang saya ceritakan tentang Hasyim Bahadur belum dikatakan sangat lengkap, tetapi sedikit banyaknya kita mungkin lebih mengenal sosok Hasyim Bahadur dan bagaimana beliau bisa menempati lokasi di ujung kulon. Mudah-mudahan tayangan ini sedikit banyaknya menjawab pertanyaan sahabat sekalian yang ingin tahu tentang Hasyim Bahadur. Kalau rapat dengan Hasyim Bahadur masuk ke dimensi jin atau melalui ilmu jarak jauh? Ini nggak bisa saya ceritakan karena ini masalah pribadi. Ya, tentang Hasyim Bahadur. Banyak yang penasaran Pak Tentang Hasyim Bahadur. Insyaallah. Hasyim Bahadur. Baik secara japri maupun ditanya di grup. Karena dia bilang kalau tanya masalah itu nggak bisa. Hasyim Bahadur. Iya. Oke. Cerita aja ya. Kalau berkenan ya nggak apa-apa Pak. Kayaknya sih emang Karena banyak sekali yang nanya. karena begini sih, cerita-cerita gaib begini itu aneh khawatir tuh menimbulkan fitnah gitu loh bagi orang-orang yang memang nggak paham tentang cerita-cerita gaib, cerita-cerita yang bersumber dari alam gaib gitu loh. Aneh cerita dari awal ya. Anda sih kalau kemarin kalau mau ceritanya jelas ke rumah syiar aja nih gitu. Ah ya betul sih sebenarnya. Karena kalau gini kan pasti banyak nonton memang pasti akan dari kalangan yang banyak. Gimana Ndra? Cerita nggak Hasyim Bahadur? Itu juga nggak tahu dia. Cerita. langsung Siap, wah. Mas Adi. Siap. Bang Hendra. Saya rasa yang nonton juga udah mulai pintar kok. Udah mulai pinter. Oke lah. Gaskan. Iya. Jadi Hasyim Bahadur itu merupakan salah satu utusan perwakilan kerajaan Laut Merah di tanah Jawa ini. Tugasnya itu sebenarnya simpel. Dari sejak penyebaran Islam di tanah Jawa yang diawali dari abad ke-9 itu, sebenarnya memang ini berkaitan dengan sejarah umat Islam, masuknya Islam di tanah Jawa yang dibawa kaum muslim pensiar agama yang berasal dari India. Jadi awal-awal itu banyaknya dari India, tapi bukan Gujarat ya, dari India. Mereka pedagang dari keturunan tertentu lah gitu. Nah dalam fase itu sekitar abad, kalau nggak salah sih antara 10 dan 11 itu memang terjadi perluasan wilayah selatan yang dipimpin oleh Baruna, Sang Hyang Baruna. Dan Sang Hyang Baruna ini bukan berkaitan dengan agama tertentu, Dewa Baruna dan lain sebagainya. Dia menamakan diri seperti itu. Cuman yang setahu saya dan istilahnya pernah interaksi secara langsung, dia itu kelaminnya laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan mungkin namanya Barunawati. Masya Allah. Sang Hyang Barunawati. Kalau nggak baru nih ya. Baruni. Iya. Dia waktu itu berekspansi dan memerintahkan kepada Nyi Roro Kidul untuk membuka perluasan dari tanah Jawa menuju pesisir selatan atau pesisir barat Pulau Sumatera. Gitu. Nah, posisi kekuasaan kerajaan Laut Merah itu sudah masuk ke wilayah Aceh pada waktu itu. Karena banyaknya kaum muslimin di Aceh menyeberang ke Padang yang dibawa oleh kaum Pagaruyung, kaum Pagaruyung pada waktu itu yang memang muslim dan mencoba mensyiarkan Islam di tanah Sumatera. Dan ini secara peta politik sangat merugikan ketika
pengaruh selatan ini mencapai Aceh. Karena strategi mereka, utaranya Aceh itu kan Laut India yang dikuasai oleh beberapa Sanghyang juga. Kalau nggak salah namanya Naga Merah ya, kalau yang di sana itu. Itu kalau sampai tembus ujung Aceh sampai ke India, maka pengaruh Laut Merah yang ada di sebelah timur mereka nggak bisa ekspansi masuk ke Asia. Jalur itu terputus, terpotong. Karena garis gitu ya. Nah, karena garis. Batas. Ini Anda nggak persiapan sih, jadi nggak bisa menjelaskan secara historisnya itu. Historisnya. Sehingga mau nggak mau, Laut Merah harus mengadakan pertempuran atau menghalau penyebaran pengaruh selatan di Jawa. Sehingga mereka dicegat di Laut Bengkulu. Gitu. Dan kebetulan Panglima yang diutus oleh Laut Merah adalah Hasim Bahadur. Waktu itu Hasim Bahadur belum masuk ke tanah Sunda, ke alas Ujung Kulon. Dia belum. Dia masih asli sana gitu. Bertempurlah mereka. Termasuk dengan Nyi Roro Kidul. Bertempur. Di saat itu ada satu kesempatan Hasim Bahadur itu bisa membunuh Nyi Roro Kidul. Tetapi diselamatkan oleh Baruna. Tarik lagi. Sehingga pasukannya mundur. Akhirnya untuk memata-matai pergerakan mereka, Hasim Bahadur ini mengutus salah satu anak muridnya, anak buahnya itu untuk menancapkan kaki di Gunung Krakatau. Awalnya itu bukan di Ujung Kulon, tapi di Krakatau. Menancapkan bendera-bendera di sana. Selang 100 tahun, kalau nggak salah abad ke-11 atau abad ke-12, terjadi peperangan besar di Krakatau. Yang membuat kocar kasir tentara Laut Merah. Termasuk ditangkapnya penguasa Krakatau pada waktu itu. Ya, tangkap. Sehingga Hasim Bahadur mau nggak mau harus turun tangan. Terjadilah peperangan di Laut Selatan Sunda, tanah Sunda. Sampai ke Pangandaran waktu itu penyerangannya. Masya Allah. Diserang terus. Dan terdesak terus itu. Baruna terdesak terus. Karena memang ini udah perang besar. Sehingga dapat perintah dari Raja Laut Merah yang namanya Syekh Yusuf pada waktu itu. Untuk mundur, nggak usah serang sampai ke Jogja. Karena kedatangan Laut Merah itu bukan untuk menguasai wilayah selatan, tetapi untuk sekedar memberikan satu tekanan. Warning. Jangan macam-macam dengan kita. Kita bisa menguasai selatannya Jawa. Gitu. Sehingga begitu mau masuk wilayah Cilacap, kita mundur. Pasukan Laut Merah. Dan menancapkan kakinya Hasim Bahadur langsung dapat tugas dari Syekh Yusuf untuk membuat sebuah kerajaan kecil yang namanya itu 1000 masjid di Ujung Kulon sampai sekarang. Masya Allah. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dalam peperangan di selatan Sunda, waktu penyerangan di Krakatau, Raja Krakatau itu ditangkap dan ada simbol-simbol Laut Merah itu disita, bukan disita, ditawan dan diambil oleh mereka. Dan itu melalui proses pencarian yang sangat lama. Sehingga Laut Merah mengetahui titik di mana Raja Krakatau itu ditangkap. Dan juga perbendaharaan Laut Merah disembunyikan. Nah, pada waktu itu dalam rapat 42 gunung sepulau Jawa, pada waktu itu kita punya misi untuk menyelamatkan Raja Krakatau. Kalau namanya Anda nggak bisa sebut. Iya, internal aja itu. Nanti kecuali kita lagi mau liputan di Krakatau. Ada satu titik yang kita mencurigai, disitulah disembunyikannya. Jadi setelah kurang lebih 800 tahun baru ketahuan itu. Disembunyikannya di mana? Di wilayah Sunda. Sehingga begitu dapat informasi dari Laut Merah tentang, Laut Merah juga punya kepentingan karena untuk mengambil kembali perbendaharaan yang dicuri sama mereka. Termasuk beberapa pusaka, beberapa bendera, dan lain sebagainya.
Kumpullah kita waktu itu 42 raja gunung di Pulau Jawa, sepulau Jawa. Jadi dari utusan Gunung Salak datang, utusan Gunung Cermek datang. Hanya beberapa gunung besar aja yang nggak mengirimkan utusannya karena dikuasai oleh bukan jin muslim. Seperti Semeru, Bromo, Kawi. Itu pemimpinnya bukan jin muslim, jadi mereka nggak ikut pada waktu itu. Sehingga diputuskan pada waktu itu Eyang Sapu Jagat yang memimpin memimpin ekspedisi itu. Jadi Eyang Sapu Jagat itu memimpin untuk mengambil kembali sekaligus membebaskan tawanan yang mereka curi. Seperti itu. Dan disitulah saya berjumpa dengan Eyang Sapu Jagat atau Sapu Angin tahun 2004. Masya Allah. 2004. Iya. Dan di situ pula saya kenal sama namanya Eyang Lawu. Ini juga yang masih tanda tanya. Sebenarnya ini off the record tapi nggak apa-apa karena saya juga nggak meyakini. Eyang Lawu itu cerita tentang jati dirinya dia. Kalau dia dimuslimkan oleh Sunan Giri. Dan dia jemput aneh masih keturunan Sunan Giri. Walaupun aneh nggak percaya 100%. Tapi Eyang Lawu ada ngomong seperti itu. Cuma aneh bilang nggak seperti itu. Aneh dari Yaman. Aneh bilang aneh Bawazir. Keturunan aneh bukan dari Sunan Giri. Cuman di akhir-akhir aneh baru tahu kalau Sunan Giri juga asalnya dari Yaman. Syekh Maulana Ishak, tapi wallahu alam semuanya. Anda nggak mau otak Anda itu terkotak dengan informasi seperti itu, karena nggak bisa ditelusuri hal seperti itu tuh nggak bisa. Gitu dari jalur bapak dari jalur ini. Gitu. Di situ Anda ketemu Sapu Angin, ketemu Eyang Lawu. Gitu. Kalau Aki, Anda rasa Anda ketemu, cuman belum kenal pada waktu itu. Oh, ada ya. Cuman Anda rasa sih Aki kenal Anda. Karena pertemuan itu. Nanti orangnya pundung. Lagi cengengir aja. Cuman kan belum kenal namanya tahun 2004. Berarti sombong dong, Pak. Hah? Berarti sombong dong. Wah, mancing. Mancing. Gak bisa betul ente. Makanya waktu liputan di Bogor mungkin dia ngeliat aneh, ini kan yang kemarin dulu ikut ngumpul. Makanya dia mencoba berinteraksi. Seperti itu. Bukan interaksi ya, meneliti lah perjalanan aneh kayak gimana. Dan kebetulan Laut Merah itu nugasin aneh untuk ikut dalam ekspedisi itu. Dan alhamdulillah semuanya bisa kita rebut kembali. Jadi Hasim Bahadur sejak ratusan tahun yang lalu langsung megang di wilayah ujung kulon. Gitu. Karena namanya itu sangat ditakuti di selatan. Kalau bukan perintah dari Syekh Yusuf, mungkin selatan Jogja udah dikuasai Laut Merah. Gempur Pak Ustadz. Tapi misi kita waktu itu bukan untuk menguasai, tapi sekedar ngasih warning lah kekuatan kita itu seperti itu. Sehingga mereka jangan sampai nyebrang lagi ke Sumatera. Karena dari peta politik itu memang sangat strategis kalau misalnya selatan Sumatera ini dikuasai sama mereka. Wah, itu strategis benar. Dari Laut Merah udah nggak akan bisa tembus ke wilayah Asia, terutama di Malaka, terutama di Aceh bagian timur, itu nggak bisa. Padahal dulu itu termasuk jalur kita itu, masuk ke selat Selat Malaka. Itu termasuk base camp di Selat Malaka. Dan kita punya di Malaysia ini punya base camp juga yang namanya Negeri Sembilan. Itu base camp dari Laut Merah. Terus ada satu lagi lokasi di dekat Terengganu di pantai timurnya Malaysia. Itu juga ada pos Laut Merah di situ. Masya Allah. Anda pernah datang juga sekali ke sana. Gitu. Karena apa di timurnya Malaysia itu penguasanya itu Naga Biru. Gitu. Dan ya kita mencoba menyelamatkan wilayah pesisir Malaysia. Kalau di atasnya itu sudah terkena, itu wilayah Vietnam ini segala macam udah dikuasai sama mereka. Gitu. Jadi makanya kulturnya itu seperti itu, susah untuk dirubah dari zaman dulu. Tapi Melayu ini alhamdulillah bisa tembus gitu loh. Dengan dukungan para wali pensiar agama di wilayah Asia ini. Seperti itu. Jadi pergerakan mereka, manusia dalam penyebaran Islam pun diikuti pergerakan makhluk jin di alam mereka. Gitu, untuk memberantas segala bentuk kedurhakaan lah gitu, penyimpangan gitu. Karena memang
eksistensi mereka dengan kita itu hampir sama. Sosialitanya itu hampir sama. Mereka punya agama, mereka punya keyakinan walaupun mereka lebih banyak yang ateis gitu. Tapi mereka hampir sama dengan kita. Sama-sama makhluk Allah yang diberikan tugas untuk beribadah kepada Allah. Makanya mereka nanti akan mengalami yaumul hisab juga sama kayak manusia. Mereka juga ada surganya, mereka ada nerakanya. Di ayat itu ada Allah menciptakan 2 surga, menciptakan 2 neraka. Dibisahin surga manusia sama surga jin. Nerakanya manusia dengan nerakanya jin. Tapi ini bisa ketemu nggak? Mau ngapain ketemu? Reoni ini. Nggak bodor misalnya ini kan di alam dunia pengen ketemu kijarat gitu kan. Dia misalnya Ya kalau ente teringat nanti di surga ente minta sama Allah pasti dikasih. Masya Allah. Ya Allah pengen ketemu Ki Jarot. Selesai Mas ya. Masya Allah. Iya ente Terus kalau ada pertanyaan, Mas. kalau inget tapi ente. Jadi kalau pas rapat 42 gunung itu kan Pak Ustadz sebagai manusia ya. Ada nggak manusia lain yang di sini? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Masya Allah. Gitu. Siap. Masya Allah. Anda juga nggak tahu apa yang terjadi di nasab, cuman yang jelas seperti itu. Itu pemimpin Laut Merah Syekh Yusuf, Pak. Dulu iya, sekarang udah berganti di abad ke-17. Tadi tetap ada pergantian pemimpin. Ada pergantian khalifah di sana ada. Iya, yang tanya juga. Iya. Mereka pada pergantian khalifah. Dan ketika berganti Syekh Yusuf, dia udah kembali menjadi rakyat biasa dia. Masya Allah. Dia kadang kesini juga ke apa? Jumlah. Ujung Kulon. Soalnya. Nemuin Hasim Bahadur gitu. Masya Allah. Dia menjadi jin yang bebas gitu. Udah diganti lagi dengan jabatan yang sekarang. Maaf Pak Ustadz, ada lagi nih pertanyaan. Kalau Pak Ustadz sendiri gitu kan, terus kenapa Pak Ustadz tuh bisa datang atau diundang ke meeting 42 Raja Gunung? Nah, harus tanya ke dia itu. Karena keputusan mereka, bukan keputusan Anda sendiri. Iya, kali. Iya. Iya. Saya ceritanya panjang sih kalau Panjang itu. maksudnya. Itu ibaratnya berbicara sisi-sisi yang memang Anda nggak boleh lontarkan. Yang pertama bisa membuka pintu peluang kesombongan buat diri Anda kalau Anda Masya cerita. Allah. Gitu. Bisa menjadi riak dan lain sebagainya, makanya itu nggak boleh Anda buka. Itu khusus buat pribadi aja. Jadi informasi ini memang informasi sebagai bentuk bukan pemberitahuan, cerita aja lah, seperti itu. Karena banyak hal-hal yang kita nggak ketahui karena keterbatasan ilmu kita. Betul Ustaz. Tapi bagi orang lain mungkin dia paham, tetapi khusus buat ilmu dia sendiri, buat pemahaman dia sendiri, seperti itu. Ada dengan Laut Merah itu komitmennya dari tahun 2000. Awal-awalnya itu Ustaz ya. Pengenalan mereka, belajar, mereka datang mengutarakan silsilah dan lain sebagainya. Cuman itu untuk konsumsi aneh pribadi. Orang lain nggak ada yang tahu silsilah aneh, binnya sampai ke atas. Itu nggak pernah ada yang ngomong karena itu buat konsumsi aneh pribadi. Seperti itu. Karena bahaya kalau dicerita, saya turunan ini, saya turunan itu, muncul takutnya ujubnya aneh muncul, sombongnya muncul. Dan untuk tidak memunculkan itu, jalan satu-satunya aneh nggak boleh cerita. Diam Untuk gitu. menutup pintu-pintu rasa-rasa seperti itu. Masya Makanya ini sangat nggak setuju kalau siapapun ngomong ada turunan ini, turunan itu, ada pasti bantah semua. Apa untuk menjaga hati, biar aneh nggak ujub. Seperti itu. Mendingan nggak usah lah, aneh binnya bin Abbas Salim Bawazir, udah. Satu tingkat Ustaz ya. Iya itu udah jelas. Di akte ada itu. Akte ada. Dari kakak. Udah seperti itu. Insyaallah. Karena untuk menjaga hati juga. Seperti itu, jadi tentang Hasim Bahadur. Bahadur. Jadi Oke, sahabat syiar. Masya Allah. Tentang Hasim udah cukup belum ya? Cukup Ustaz. Alhamdulillah. Cukup, Alhamdulillah. Yang jelas itu udah lengkap bener lah. Itu. udah urutannya udah dari awal sampai sekarang. Iya. Gitu. Cuma Jadi terkait NASA Pak Ustadz, maaf. mm, Ya, memang di KANE juga banyak pertanyaan terkait nasab gitu kan. Pengen tahu nasab, pengen tahu siapa, katanya saya keturunan ini, katanya sesuatu. Dengan ceritanya Pak Ustadz itu jadi pelajaran buat kita juga bahwa Bagus itu. nggak terlalu Nggak penting lah kayak nasab- begitu. nasab kayak gitu. Yang penting bapak ibu kita udah paham, kakek mungkin insya Allah udah paham kan. Cukup gitu.
Kayak kita penasaran tentang nasab kita. Ada orang ngomong kita nasabnya ini, itu, wali ini, wali itu. Begitu kita konfirmasi tanya, betul nggak sih kalau saya keturunan wali gitu? Ditanya, dideteksi, iya bener, Anda ini keturunan Sunan Ampel atau Syekh Maulana Malik Ibrahim atau apa terjadi dalam diri kita? Ada kebanggaan nanti. Wah, saya turunan. Sombong maksudnya. Ada kebanggaan. Mendingan kita nggak usah tahu deh. Masya Yang Allah. tahu kita keturunan kita, bapak ibu kita, kakek kita, udah seperti itu. Betul Pak Ustadz. Daripada kita menyelami turunan ini, so ada titisan dari kerajaan Mataram, titisan kerajaan Demak gitu. Wah, yang penting amal soleh ente, yang penting Malah itu. memberikan peluang bagi setan Pak Nah, Ustadz. iya, terutama kita dalam menghalau hati. Betul. Itu yang paling susah. Begitu ada ujub, ada sombong, bisa habis gitu amal ibadah kita karena itu semua. Karena apa yang kita lakukan untuk ketenaran, untuk kesombongan, itu akan menggugurkan kebaikan kita. Karena apa yang kita lakukan itu bukan nggak ikhlas lagi untuk kebaikan karena Allah, Masya Allah. tapi untuk ketenaran kita. Biar dihormati orang, biar di ini orang. Wah gitu. Iya. Wah, keturunan itu, keturunan ini. Wah, teh lalat segitiga. Itu sempat viral juga. Iya, Hendra Sempet tuh punya viral di kayak zamannya. Paling gede nih. Bom tiga. Iya, makanya Masya Allah. Jadi ya seperti itulah, Masya Allah. Oke, sahabat siar, demikianlah tadi tentang sejarah singkat Hasyim Bahadur. Ya, mudah-mudahan tercerahkan bagi sahabat siar yang memang masih penasaran dengan sosok Hasyim Bahadur. Insya Allah mudah-mudahan kalau memang berkenan nantinya saya akan menjelaskan secara rinci, lebih terinci lagi tentang sosok Hasyim Bahadur. Baik sahabat siar, mungkin itu saja. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dan tetap di syiar dalam gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.